Perkenalkan, nama saya Yunike Kartika Mui dengan NIM 19010600098. Kali ini saya akan membahas studi kasus permasalahan lingkungan etnosains di daerah Rotendao. Kita ketahui bahwa salah satu komponen penting di dalam kehidupan manusia adalah lingkungan hidup. Dan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, maka lingkungan hidup sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Laut itu merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup. Laut itu memiliki andil yang cukup besar di dalam penyediaan sumber daya alam bagi manusia. Dampak dari pencemaran laut dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan pendek terhadap sumber daya alam, kesehatan manusia, kegiatan kelautan, dan keindahan serta kenyamanan pada kawasan pesisir dan laut. Secara umum, pencemaran laut itu dapat mengubah keseimbangan ekosistem di lingkungan tercemar. Salah satu contoh dari kerusakan lingkungan laut di Indonesia itu adalah pencemaran yang terjadi di Laut Timur akibat tumpahan minyak pada sumur minyak Montara. Tumpahan minyak ini terjadi akibat adanya ledakan pada sebuah anjungan ladang milik dari The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production atau PTTEP Australasia di Blok Atlas Barat Laut Timur pada tanggal 21 Agustus 2009. Nah, berdasarkan dari masalah di atas, maka saya merumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama itu, apa saja permasalahan lingkungan di daerah Rotendao akibat tumpahan minyak Montara yang berdampak pada bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan hukum. Kemudian solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian perlu diketahui bahwa pencemaran akibat tumpahan minyak itu dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah kecelakaan tanker, kemudian operasi normal tanker, serta kebocoran dan semburan dari proses produksi. Dan yang terakhir itu adalah eksplorasi lepas pantai. Kemudian kira-kira apa dampak dari tumpahan minyak pada lingkungan laut di Rotendao? Nah, minyak pada komunitas laut minyak terdiri atas elemen yang dapat terakumulasi dengan sedimen dan tidak larut di dalam air. Hal ini menimbulkan pengaruh yang cukup luas terhadap hewan dan tumbuhan hidup yang hidup di daerah perairan. Tumpahan minyak akan mengganggu rantai makanan hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah yang tercemar. Sebagai contoh itu adalah kegagalan panen rumput laut. Nah, rumput laut yang tercemar akan berubah warna dari warna hijau menjadi warna coklat. Kemudian dampak tumpahan minyak dilihat dari segi ekonomi di daerah Rotendao. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan via telepon bersama Bapak Cornelis Lani dan Ibu Maria Moi, maka saya menarik kesimpulan bahwa untuk para nelayan itu mereka mengalami penurunan jumlah tangkapan yang sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Dan untuk para petani rumput laut, mereka mengalami kerugian besar yang hanya besar karena hanya sebagian kecil dari hasil rumput laut yang dapat diperjualkan. Dan juga ketika diperjualkan, rumput laut hanya dapat dijual dengan harga murah karena tidak memenuhi standar di pasaran. Nah, kemudian dampak dari tumpahan minyak dilihat dari segi hukum di Rotendao atau lebih tepatnya di Indonesia, karena ini berhubungan ini permasalahan internasional, maka kerugian yang diderita pada petani rumput laut di NTT terutama untuk
Rote dan Kupang itu terbilang sangat besar sehingga sulit diperhitungkan dan ditentukan nilai pastinya. Untuk itu, dibentuklah Yayasan Peduli Timur Barat yang oleh pemerintah untuk membantu menyelesaikan kasus ini, khususnya untuk memperkirakan kerugian para petani laut di 13 kabupaten atau kota dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Dan berdasarkan perhitungannya maka mencapai 63,5 miliar, dan untuk kerugian masyarakat akibat kehilangan mata pencarian itu ditaksir mencapai 15 triliun. Nah, solusi yang dapat ditawarkan untuk dampak permasalahan lingkungan di Rotendao ini, yang pertama dilihat dari segi hukum dan ekonomi, maka kasus Montara 2009 telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar 15.000 petani rumput laut di NTT. Nah, pada tahun 2021 itu Pengadilan Federal Australia memutuskan bahwa PT TEP Australasia itu bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Dan pada saat persidangan, hakim menemukan bahwa PT TEP Australasia memiliki duty of care terhadap para korban yang justru dilanggar. Nah, karena itu maka ada kemungkinan bahwa akan terdapat gugatan-gugatan selanjutnya. Nah, kemudian dilihat dari segi lingkungan di sekitar laut atau di sekitar pesisir pantai itu, solusi yang dapat ditawarkan itu adalah pembersihan besar-besaran yang sudah dilakukan dari tahun 2009 dengan menerapkan penguraian dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan metode BOM dan oil skimmer. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka saya menarik kesimpulan untuk kasus permasalahan lingkungan di daerah Rotendao, yaitu kerugian paling besar itu terjadi pada rusaknya ekosistem laut, khususnya itu rumput laut, yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Montara yang berdampak buruk terhadap aspek-aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama hukum, kemudian ekonomi dan lingkungan laut. Untuk lingkungan laut itu di mana pengaruh tumpahan minyak akan mengganggu rantai makanan hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah yang tercemar. Sekian pembahasan dari saya untuk kasus permasalahan lingkungan etnosains di daerah Rotendao. Terima kasih.